ada sukacita. Memang dalam semua rencana Tuhan semuanya pas. Ya, saya tidak cerita saya mau sampaikan apa, lagu apa. Tapi itulah tuntunan Tuhan pagi ini. Memang tema yang Tuhan taruh dengan judul alami mujizat. Katakan kiri kanan, alami mujizat. Wah, luar biasa. Mari kita buka Matius pasal yang ke-15 ayat 28. Matius pasal yang ke-15. Ya. Ayat 28. 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Terus, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya mujizat terjadi. Artinya apa? Mujizat terjadi. Saya lihat muka saudara, muka-muka mujizat. Nah, di ayat 28 ini tolong perhatikan. Ada 3 hal hubungan dengan mujizat. Ada berapa? Ya. Yang pertama, hai ibu. Ikuti dengan saya. Hai ibu. Yang kedua, besar imanmu. Yang ketiga, seketika. Jadi ada 3 hal hubungan dengan mujizat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ngomong kiri kanan, jangan tengok saya. 1, 2, 3. Hai. Baik, yang pertama apa? Hai ibu. Saudara, di Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 27 masih disebut perempuan. Ya. Tetapi di ayat 28 Yesus sudah bilang begini, "Hai ibu." Pertanyaan saya, perempuan ibu beda enggak? Kan sama. Wanita. Setuju? Tapi kenapa di ayat 28 penyebutannya sudah ibu? Pada orang yang sama. Saya percaya kalau berbicara perempuan, berbicara ibu, ada level yang berbeda. Kalau bicara ibu, itu sudah melewati proses yang panjang. Ada amin. Jadi saudara, perempuan ini kalau nanti kita akan perhatikan sebentar dari ayat 21 sampai 27 sudah melewati proses yang luar biasa. Sampai pada akhirnya di ayat 28 Yesus panggil hai ibu. Yang pertama, rindu alami mujizat, menang atas proses. Saya lihat muka-muka pemprosesan di sini. Ini untuk alami mujizat. Menang atas proses. Dan selama diproses, jangan protes. Katakan kiri kanan, 2, 3. Selama diproses, jangan protes. Ngomong kiri kanan, 2, 3. Selama diproses, jangan protes. Rindu alami mujizat, jangan protes. Ikuti saja pertumbuhan rohani tersebut. Jadi kalau kita bicara proses, itu bicara pertumbuhan. Kekristenan tidak instan, setuju? Terima Yesus itu anugerah, pemberian Allah dengan cuma-cuma. Tapi ikut Yesus, pikul salib. Ikut Yesus, sangkal diri. Ikut Yesus, siap diproses. Kok nggak ada amin di sini? Rindu alami mujizat selama diproses. Ya, ibu ini sampai Yesus panggil ibu,
Di ayat 21 sampai 27 luar biasa prosesnya. Luar biasa. Itu dimulai dengan dia teriak-teriak panggil Yesus. Yesus tidak jawab doanya. Itu di ayat 21, 22. Sudah nggak dijawab doanya. Lalu murid-murid lagi apa? Larang-larang dia, teriak-teriak. Ketiga, dia lagi lewati proses sampai Yesus bilang begini. Ya kan? Tidak patut. Ada kata anjing di situ. Sama dengan Yesus bilang sama perempuan itu anjing. Coba saudara, lagi doa-doa tiba-tiba di sebelah bilang anjing lu. Wah. Tapi makanya proses yang panjang. Jadi kalau selama ini saudara sedang apa? Menantikan mujizat Tuhan. Sudah berdoa, belum kelihatan. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Ini pertumbuhan. Jadi mujizat itu hubungan dengan proses. Mujizat itu hubungan dengan apa? Ya, dengan pertumbuhan rohani. Tidak ada langsung menghasilkan buah. Ditanam dulu bijinya itu. Bayangkan kalau biji atau tanaman itu ditanam 2 minggu dicabut lagi, tanam lagi, cabut lagi, tanam lagi. Tanaman apa itu? Tanaman cabut-cabut. Jangan jadi orang Kristen cabut-cabut. Untuk alami mujizat selama diproses. Amin. Selama diproses, jangan protes. Karena proses itu bahasa aslinya prautes. Untuk membedakan dengan protes. Makanya U-nya agak panjang. Ikuti dengan saya. U-nya agak lama ya. Kalau saya belum bilang berhenti, jangan berhenti ya. 2, 3. Prautes. Kepalanya turun ke bawah tesnya. Ikuti 2, 3. Artinya panjang. Artinya apa? Proses. Bukan instan. Kalau protes instan. Maunya cepat. Sekarang Tuhan. Bahkan ada yang ancam Tuhan minggu depan. Kalau tidak jawab awas. Itu protes. Maunya cepat. Tapi ulang 2, 3. Tapi lama. Tapi indah pada waktu Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ini sekarang sudah ngerti ya. Jadi kalau kita bicara mujizat. Hubungan dengan proses. Tapi Tuhan tidak terlalu cepat. Tuhan tidak terlalu lambat. Dia tepat pada waktunya. Yang penting respon kita, sikap kita selama diproses banyak bersyukur. Ya itu aja. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Sama dengan Daud katakan di Mazmur 103. Hai jiwaku. Jadi Daud tidak bilang hai jiwamu. Jiwaku. Apa pesannya? Supaya kita alami mujizat. Ajar saya Tuhan itu. Bentuk saya Tuhan. Ajar saya. Kadang-kadang kita kan protes melulu. Ajar dia. Ajar dia. Ajar saya. Ya, jaga hati. Jangan terlalu banyak jaga hati orang. Itu protes namanya. Tapi kalau protes, jaga hati. Ada amin? Dan orang yang jaga hati kelihatan di mana? Muka. Tanda-tanda kehidupan. Orang yang tidak jaga hati kelihatan di mana? Muka. Ada apa tuh muka? Gajah Mada bangka-bangka. Contoh, cuma dilihat begini. Apa tengok? Pak. Orang yang jaga hati. Sukacita. Ada amin. Orang yang jaga hati selalu fokus. Mukanya ini fokus sama Tuhan. Lihat orang yang tidak jaga hati. Buang muka. Pandang begini, dia buang. Karena dia gak suka. Saudara kalau sering-sering buang tuh muka, lama-lama habis mukamu. Jangan banyak protes. Angkat tangan yang rindu alami mujizat. Jangan banyak. Tapi protes. Kenapa apa lama? Itu menurut kita lama.
Tapi Tuhan tahu. Kenapa diproses? Mempersiapkan. Mempersiapkan. Sehingga waktunya tiba, datang mujizat. Semakin cinta Tuhan. Ada orang protes. Tapi Tuhan tahu juga, wah ini bisa bahaya ini. Kasih aja. Tapi apa? Karena instan. Cepat jatuh. Sombong. Bahasa Bekasi somse. Jadi Tuhan mau selama diproses. Amin. Pasti mujizat terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua. Mujizat hubungan dengan apa? Apa yang kedua tadi? Baru 5 menit so lupa. Yang kedua, mujizat hubungan dengan apa? Besar iman. Saya percaya kalau saya tanya saudara pasti semua angkat tangan. Siapa di sini punya iman? Angkat tangan. Karena semua orang Kristen pasti beriman pada Tuhan yang disembahnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah seberapa besar iman. Kalau saya tanya, percaya Yesus? Percaya. Tapi yang menjadi persoalan, kenapa tidak alami mujizat? Kenapa? Karena seberapa besar iman. Amin. Ikuti dengan saya. Iman yang besar. Mana gerakannya? 2, 3. Iman. Ada amin. Untuk membedakan. Makanya seperti tadi. Untuk membedakan proses dengan protes. Yang kedua juga untuk alami mujizat. Untuk membedakan. Bukan sekedar percaya. Tengok saya. Orang yang sekedar percaya Pak. Dia hanya percaya pada mujizatnya. Bukan kepada sumber. Tapi kalau besar imanmu. Itu sudah pada pribadi Tuhan. Katakan kiri kanan. Ngerti enggak ini? Ini. Jadi bukan sekedar iman. Orang kok cuma sekedar iman. Dia cuma cari kesembuhan. Salah enggak? Enggak salah. Enggak pernah dia pergi ke paranormal. Sudah enggak normal didatangi lagi. Tapi yang menjadi persoalan. Untuk alami mujizat. Seberapa besar iman. Katakan amin. Jadi iman yang besar. Dihasilkan dari mana? Dari keteguhan iman percaya kita. Pada kuasa Tuhan. Di saat apa? Di saat kesesakan. Dan badai kehidupan. Yang datang menerpa kita. Kok cuma 2 orang yang amin? Jadi kalau dikatakan seberapa besar imanmu. Itulah disebut dengan apa? Terus menerus. Tidak pernah mundur. Sampai ketemu Tuhan. Itulah keintiman dengan Tuhan. Ada sukacita. Saya percaya Tuhan sedang bawa kita. Untuk alami mujizat. Miliki iman yang besar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Baik. Apa itu iman yang besar? Apa itu iman yang besar? Pertama, iman yang besar adalah tetap percaya walaupun tidak melihat. Katakan kiri kanan, mantap. Ini yang mantap, yang begini iman yang besar. Ya. Tetap percaya. Sekalipun belum melihat. Ada amin. Boleh dibaca Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Baca dengan keras. 2, 3. Kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku. Maka engkau percaya. Keras. Berbahagialah mereka. Tidak percaya, tidak melihat, namun percaya. 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ada amin? Lagi berharap Tuhan sembuhkan. Tutup mata kan iman. Tutup mata kan iman. Kan iman kan tidak kelihatan. Buka mata, itu kenyataan hidup.
Tutup mata, iman, terima kasih. Tuhan sudah sembuhkan. Buka mata, kenyataan. Mana enggak sembuh-sembuh. Tapi tetap percaya sekalipun belum sembuh. Itu dia. Itu dia iman yang besar. Ada amin. Itu dia iman yang dapat memindahkan gunung. Setuju dengan saya, namanya gunung pasti tinggi. Nah, ada gunung itu rata. Ada di Jakarta gunung rata. Gunung Sahari. Itu jalan merata itu. Kebanjiran di situ. Tapi gunung yang sesungguhnya tinggi. Berliku-liku. Curam. Kesesakan. Badai menerpa. Nggak lihat apa-apa. Kok situasi padang gurun terus, kekeringan terus. Di mana Tuhan? Seolah-olah mana mujizat. Tapi iman yang besar. Tidak melihat. Namun percaya. Angkat tangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Tuhan. Oh rabababa. Disediakan. Amin. Ku diangkat. Berbagilah sekalipun tidak melihat tapi percaya. Ada amin? Kita ada sekarang di jam berapa? 10. Masih lama kok Bapak belum ya? Sudah percaya malam pasti tiba. Kapan tibanya? Tinggal tunggu jam demi jam. Tapi pasti tiba. Dengar, mujizat pasti tiba. Kenapa Yesus panggil ibu? Karena perempuan itu dia menanti-nantikan Tuhan. Dia tetap percaya anaknya pasti sembuh. Tapi dia melewati proses yang panjang. Tapi Yesus katakan imanmu yang besar itulah yang membuat anakmu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus sudah mengalami proses yang panjang. Penyakit yang bahkan mungkin komplikasi. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keuanganmu mungkin morat-marit. Keluargamu mungkin sudah di persimpangan jalan buntu lagi. Padahal Jakarta banyak jalan tikus. Tapi tetap buntu. Sudah gak bisa berbuat apa-apa. Tapi milikilah iman yang besar. Anda percaya kenyataan atau Anda percaya Tuhan? Kuasa Tuhan tak terbatas. Ada amin? Tak terbatas. Tengok saya lagi pegang mic tanpa kabel. Ada mic pakai kabel. Permisi ya Pak. Siap-siap yang di belakang, tangkap ini. Ketika saya lempar ini, setuju dengan saya, akan sampai pada titik yang sama panjang dengan kabel ini. Karena terbatas oleh kabel. Tapi kalau saya lempar mic tanpa kabel, pasti akan lebih panjang. Karena tidak ada batasnya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Percaya itu. Sekalipun kenyataan kehidupanmu, keadaan seperti apa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah iman yang besar. Percaya sekalipun belum melihat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Apa itu iman yang besar? Yang kedua, iman yang besar adalah tetap percaya walau situasi mustahil bagi manusia. Amin. Tetap percaya walau situasi mustahil bagi manusia. Yohanes 11 ayat 39. Yohanes 11 ayat 39. 1, 2, 3. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau.
Sebab sudah berapa? 4 hari ia apa? Mati. Ayat 40. 23. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, dengan keras dong, semangat. Jikalau engkau percaya. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sebut nama masing-masing. 1, 2, 3. Jikalau Ferry percaya, Ferry akan melihat kemuliaan Allah. Tepuk tangan bagi Allah. Itulah iman yang besar. Tetap percaya walau situasi mustahil bagi manusia. Apa yang mati dalam hidupmu? Mati hubungan suami istri. Apa yang mati dalam hidupmu? Mati hubungan keuangan. Apa yang mati dalam hidupmu? Hubungan dengan sakit penyakit yang dokter sudah angkat tangan atau apapun juga keadaannya. Ini mustahil bagi manusia. Situasi apapun yang sedang kau alami saat ini, tidak kebetulan kau ada hari ini. Ada amin? Dimulai dengan lagu tadi membawa kita untuk masuk alami mujizat. Sekaranglah waktunya Tuhan lakukan bagi saudara. Yang paling penting jangan lihat apa yang mati di sekitarmu, tanda petik tadi. Tapi tetap percaya. Saudara dan saya akan lihat kemuliaan Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Apalagi iman yang besar. Iman yang besar adalah iman yang selalu taat melakukan perintah Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada amin? Artinya iman yang besar adalah tindakan iman. Perhatikan. Jadi iman yang besar adalah apa? Tindakan iman. Buka Yohanes 20 ayat 1. 1, 2, 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi apa? Stop dulu. Pagi-pagi apa? Berarti ada pagi-pagi salah ini. Nggak tahu jam berapa itu pagi-pagi salah. Ketika hari masih terus. Pergilah. Garis bawahi kata ini. Ini yang disebut dengan iman yang besar, Pak. Pergilah. Jadi iman yang besar adalah tindakan iman. Bayangkan pagi-pagi benar. Hari masih gelap. Maria ini ceritanya ini Maria. Berarti kan perempuan. Kalau Mario laki-laki itu. 2, 3. Pergilah Maria Magdalena ke mana? Dan ia melihat. Wow, ini dia. Ini iman yang besar. Jadi belum lihat dulu, tapi bertindak. Ketika bertindak, bawa batu, keras dong. Bawa batu telah diambil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi penghalang mujizat ada 3 di sini. Penghalang mujizat ada 3. Yang pertama, hari masih gelap. Gelap itu kan tidak kelihatan. Saudara rindu alami mujizat? Jangan ada dosa yang disembunyikan. Akui saja pada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Ya. Yang kedua, apa? Kubur. Ya kalau kubur era sekarang udah jadi wisata ya. Apalagi yang di mana itu Pak ya? Sandiago. Nah, saya merasakan apa arti kubur? Kenapa? Karena pada waktu saya tinggal bersama dengan orang tua di kampung, rumah kami dekat kubur. Bukan rumah kami dikubur. Dekat kubur. Jadi saya merasakan apa arti kubur ini. Kalau pagi, siang, sore aman-aman saja. Pergi bolak-balik. Yang menjadi peperangan rohani bagi saya adalah kalau saya keluar malam atau dari luar mau pulang ke rumah malam. Padahal waktu itu saya sudah aktif persekutuan doa. Jadi saya itu kalau mau pulang ke rumah sudah ancang-ancang dulu ini karena mau lewat kubur. Lagu nyanyi lagu rohani. Tapi bukan mengandung unsur iman. Tapi sebenarnya nyanyi Pak mengandung unsur rasa takut. Wih,
Dia sepanjang jalan nyanyi. Dalam nama. Tapi tengok kiri kanan. Dalam nama. Tiba-tiba ada tikus lewat. Saya teriak. Dalam nama Yesus. Ngomong dalam nama Yesus. Tapi bukan unsur iman. Tapi unsur takut. Jadi kesimpulannya. Penghalang mujizat adalah rasa takut. Khawatir, bimbang, dan ragu. Selama Anda khawatir. Anda dikuasai ketakutan. Jangan harap mujizat terjadi. Karena itu saudara harus lawan ketakutan itu. Bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Lawan kekhawatiran itu. Karena kekhawatiran itu penghalang berkat. Penghalang mujizat saudara. Ya. Ketiga. Penghalang mujizat batu. Setuju dengan saya batu itu berat. Berat. Ya. Nah mungkin Maria ini mau dorong tuh batu. Dia perempuan. Tenaga terbatas. Tengok kaki saya. Di pasal-pasal yang lain menarik. Maria bersama dengan teman-teman wanita. Tengok kaki saya. Ngomongnya begini. Siapa yang mau dorong tuh batu? Ada kan begitu bunyi kan? Siapa yang mau dorong tuh batu? Tapi jalan. Nah kita kadang-kadang ngomong begini. Siapa yang mau dorong tuh batu? Jalan di tempat. Ngomong-ngomong Tuhan, ngomong mujizat. Nak ke gereja. Ngomong-ngomong diberkati, berkati Tuhan. Tapi pelit memberi. Harus bertindak. Katakan kiri kanan, ngerti enggak ini? Ini jelas sekali saudara. Jadi untuk alami mujizat. Miliki iman yang besar. Apa itu iman yang besar? Percaya sekalipun belum melihat. Apa itu iman yang besar? Percaya. Walau bagi manusia itu mustahil. Apa itu iman yang besar? Bertindak dengan iman. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Masih ada satu lagi yang kita baca tadi. Ya kan? Yang ketiga apa hubungan dengan mujizat? Seketika. Kata seketika dalam terjemahan asli itulah arti dari kairos. Iya, kairos. Kairos artinya waktunya yang terbaik. Berarti ada waktu yang baik. Tapi yang kairos itu, itulah waktunya Tuhan. Ada amin? Saudara percaya, mujizat pasti terjadi. Ketika kita memahami waktunya Tuhan. Saya tutup dengan firman Allah katakan, iman timbul dari pendengaran itulah lebih tajam. Terjemahan asli pendengaran itu adalah apa? Satu, menghormati Tuhan. Ya. Pendengaran itu artinya respect sama Tuhan. Pendengaran itu artinya keseriusan untuk melakukannya. Jadi kata pendengaran itu bukan sekedar telinga yang mendengar. Tapi bahasa aslinya iman timbul dari pendengaran. Itulah action. Itulah aksi. Itulah aktif kita sama Tuhan. Ada amin? Itulah kunci untuk kita alami mujizat. Kita mau serius dengan apa yang Tuhan bilang. Kita mau sepakat dengan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Setiap tempat yang kita injak menjadi milik kita. Artinya tetap percaya bahwa semuanya datang dari Tuhan. Kuasa Tuhan yang tak terbatas itu terjadi atas kita. Rindu alami mujizat? Yuk mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini Tuhan. Itu menjadi doa kita. Haleluya. Rabatakra. Angkat tangan saudara. Aku percaya. Angkat tangan. Ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib langit kerjakannya.
saudara nanti baca di rumah. Itu Matius 15. Dari ayat 21 sampai dengan ayat 28 ini. Tengok saya. Di ayat 27. Ketika Yesus tidak menjawab. Ketika murid-murid berteriak untuk melarang perempuan ini. Tapi di ayat 27. Perempuan ini semakin mendekat kepada Allah. Dia tidak kecewa dengan murid-murid. Tengok saya. Yang melarang itu bukan orang dunia. Tapi yang menghalangi, yang menghambat perempuan itu untuk terima mujizat dari orang yang terdekat. Saya tidak tahu keadaan saudara datang hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami kekecewaan dari orang-orang yang terdekat. Tidak jauh-jauh orang gereja. Tidak jauh-jauh hamba Tuhan. Tidak jauh-jauh suami sendiri. Tidak jauh-jauh istri sendiri, anak sendiri. Yang harusnya nopang saya untuk terus datang pada Yesus. Tapi buktinya orang yang namanya murid justru mengusir saya, menghambat saya untuk mujizat. Sudah sedang mengalami seperti perempuan ini kan? Sehingga kekecewaan itulah yang membuat Anda punya konsep yang salah bahwa tidak mungkin ada mujizat. Karena saya lihat keadaan kiri kanan ini, yang teriak-teriak bicara mujizat, mereka itu sendiri yang mengecewakan saya. Saya tidak tahu orang itu adakah di tempat ini, tapi Tuhan bicara kuat, ada. Itulah penghalang mujizat. Karena engkau sedang mengalami kekecewaan dari orang-orang yang terdekat. Tapi pagi hari ini, belajar dari perempuan ini sampai Yesus panggil ibu. Kenapa? Dia tidak fokus kepada murid-murid itu. Tapi perempuan itu semakin mendekat. Tolong dengar, dia bukan cuma mendekat, tapi dia menyembah. Orang Yahudi kalau menyembah saat itu bukan menyembah seperti kita berdiri atau biasa, tapi mereka tersungkur. Pagi hari ini, dekatkan pada Tuhan. Sembuh hatimu yang kecewa. Dan engkau pandang Yesus. Karena penyembahan itu adalah pusatnya pada Tuhan saja. Jangan lihat kiri kanan. Sembuh hatimu. Engkau sedang kecewa, sembuh hatimu. Dan pandang Yesus. Angkat tanganmu. Rabatakarabasikar. Ref sama-sama. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Angkat kedua tanganmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan Angkat tanganmu. Tuhan turun tangan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Lihat Tuhan, pandang Yesus. Mendekat kepada Allah. Fokus pada penyembahan saja. Tuhan sedang menyembuhkan hatimu. Tuhan sedang memulihkan hatimu. Lagi. Oh, pintu surga terbuka. Tuhan ku ajaib. Amin. Aku percaya. Musik menyembah Tuhan. Yang bisa bahasa roh yang kuat. Terima mujizat. Terima mujizat. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang keras hati dilembutkan. Terjadi terobosan keuangan. Terjadi terobosan keuanganmu.
terjadi. Oh, amin. Aku percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan lagi. Aku percaya. Aku ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. 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 Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Saat ini kami sungguh diberkati. Yang terutama bukan hanya mendengar, tapi urapi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh firman Tuhan dan siap melakukannya dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.